Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-9 daripada 26 sesi keseluruhannya bagi bacaan buku terjemahan ke bahasa Indonesia dari hasil karangan Enid Blyton dengan judul Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan ke Rusi Ajaib. Enid Blyton, Petualangan Kursi Ajaib. Sesi perkongsian audiobook yang ke-9 daripada 26 sesi keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgiana Hargreaves. Daripada judul asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright Illustrations, Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Petualangan pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Petualangan keempat, Ho Ho si Tukang Sihir. Petualangan kelima, Cinki Hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Dan sekarang, marilah sama-sama kita ikuti keseruan pengembaraan Peter dan Molly bersama Cinki dan Kerusi Ajaib di petualangan yang ke-9. Kiri-kiri si nenek sihir. Kiri-kiri si nenek sihir. Peter dan Molly pergi tidur. Sebelumnya mereka menyetel jam wecker agar berdering pukul 12 kurang seperempat. Ketika jam berbunyi, kedua anak itu cepat bangun, memakai baju hangat dan berlari ke gudang. Cinki sudah menanti. Kita tak bisa naik kursi ajaib, katanya. Kursi itu rupanya tidur. Dia mendengkur. Lucu sekali, kata Molly. Ayolah, jangan membuang waktu, ajak Cinki. Kita akan naik kereta bawah tanah. Kita akan naik kereta api bawah tanah. Diajaknya kedua anak itu ke sebuah kebun ek yang besar di sudut kebun. Dengan kukunya, digaruknya kulit pokok itu dan tiba-tiba kulit menggelupas. Lalu sebuah pintu rahasia terbuka. Pintu itu menuju sebuah lorong di bawah tanah. Ayo masuk, kata Cinki. Aku yang akan menutup pintu ini. Mereka berjalan terus sampai ke stasiun. Seekor kelinci abu-abu menjual karcis kereta. Menjual tiket kereta api. Kami mau beli karcis ke kiri-kiri, kata Cinki. Si kelinci memberikan 3 karcis berwarna kuning. Tak lama kemudian, kereta api muncul dari kegelapan. Lampunya menyala terang, penuh sesak, sehingga mereka bertiga sulit mendapat tempat duduk. Orang-orang kerdil
jin-jin, kelinci, landak, tikus mondok dan lain-lainnya. Semua duduk berdesak-desakan. Landak-landak duduk dalam gerbong tersendiri. Duri-duri mereka begitu lancip dan tajam. Tak ada yang mahu duduk dekat seekor landak. Kereta bergerak. Di setiap stasiun, kereta berhenti. Menurunkan penumpang dan mengangkut penumpang baru. Akhirnya, mereka sampai ke stasiun kiri-kiri. Chinky mengajak Peter dan Molly turun, lalu keluar dari dalam tanah lewat sebuah lubang di bawah pohon ek yang besar. Nenek kiri-kiri adalah seorang penyihir yang sakti dan kaya raya. Chinky menerangkan, dengar rencanaku. Tak ada gunanya melawan dia. Dia jauh lebih sakti daripada aku. Kita hanya bisa melawannya dengan muslihat, dengan tipu daya. Bagaimana? Tanya Peter. Kita akan menyelinap ke dalam kebunnya. Chinky menjelaskan. Kita akan mencicit-cicit seperti tikus. Kalau nenek kiri-kiri mendengar, pasti si kumis akan disuruhnya menangkap tikus. Lalu kita larikan dia naik kereta api lagi. Bagus, setuju, seru Peter gembira. Rencanamu sangat sederhana, mudah sekali. Kita pasti berhasil. Sst, bisik Chinky. Itu rumah nenek kiri-kiri. Mereka menyelinap, masuk ke kebun tukang sihir itu. Masing-masing bersembunyi di sudut kebun yang berbeza, lalu mulai mencicit-cicit ribut. Jendela dibuka dengan kasar. Anak-anak melihat bayangan nenek kiri-kiri berbingkai jendela. Sinar lampu menyorot menerangi kebun. Tikus-tikus, omel si nenek sihir. Kumis, tangkap tikus-tikus itu. Si kumis melompat keluar. Nenek sihir menutup jendela. Kebun kembali gelap. Molly berlari menangkap kucingnya. Si kumis mendengkur manja dalam pelukan Molly. Chinky dan Peter menyongsong dengan gembira. Kita berhasil, bisik Peter gembira. Ayo cepat, kembali ke stasiun. Tapi tidak, sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Peter kerana tergesa-gesa jatuh terperosok ke lubang sampah. Kesak. Bug. Tiba-tiba jendela terbuka. Nenek kiri-kiri menjenguk keluar. Tangannya bergerak-gerak sambil mulutnya komat-kamit mengucapkan sihir. Aduh, aduh, aduh. Keluh Chinky cemas. Mengapa? Tanya Molly. Disihirnya pagar kebunnya. Kita tak akan bisa keluar dari sini. Besok pagi pasti kita tertangkap. Tak bisa keluar? Potong Peter. Itu tak mungkin. Aku akan ke sana. Tapi meskipun Peter berhasil membuka pintu gerbang, dia tak bisa keluar juga. Rasanya seperti membentur tembok yang tak kelihatan. Seluruh kebun dikelilingi tembok yang tak kelihatan. Tak ada jalan keluar. Bagaimana ini? Tanya Molly. Kita terperangkap, kata Chinky kesal. Peter, terburu-buru. Peter kurang hati-hati. Maaf, aku kan tak sengaja, kata Peter menyesal. Sebaiknya kita menunggu di teras, kata Chinky. Di sana terang dan lebih hangat. Peter, Molly dan Chinky duduk berhimpit-himpitan supaya badan terasa hangat. Molly memangku si kumis. Katanya badan si kumis bisa menghangatkan perutnya. Mereka mulai mengantuk. Mereka capek sekali. Tiba-tiba si kumis menggeram. Ketiga anak itu terjaga, kaget bercampur takut. Mereka melihat sesuatu melayang-layang di atas kebun. Seperti burung hitam. Besar sekali. Molly terbelalak, lalu terloncat dan berseru tertahan. Itu bukan burung, itu kursi kita. Dia mencari kita. Chinky sampai tersedak. Saking gembiranya, dia berlari ke arah kursi dan menggapainya. Ayolah, teriaknya pada Peter dan Molly. Cepat, satu-satunya cara untuk keluar dari kebun yang tersihir ialah
dengan terbang tinggi-tinggi. Tinggi sekali sampai menembus awan. Kursi ajaib. Sayang, kau datang tepat pada waktunya. Segera ketika anak itu melompat ke atas kursi, si kumis duduk di pangkuan Molly. Mula-mula, kursi ajaib membumbung tegak lurus sampai tinggi menembus awan. Setelah itu, barulah dia berputar dan terbang menuju rumah. Yah, kita memang takkan bisa menembus tembok yang tak terlihat. Tapi, dengan kursi ajaib ini, kita bisa keluar dari kebun nenek kiri-kiri, kata Peter gembira. Dia pasti marah sekali besok. Kita bisa melarikan diri. Pasti disangkanya dia telah bermimpi, kata Chinky sambil cekikikan, sambil tertawa terkikik-kikik. Kursi melayang tenang. Makin lama makin dekat ke rumah. Akhirnya mendarat di gudang seperti biasa. Peter dan Molly mengucapkan selamat tidur pada Chinky, sedangkan si kumis bisa dipastikan dia telah kapuk tidur di atas kursi ajaib. Dia telah serik tidur di atas kerusi ajaib.